Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam program PMH Mengkaji. Telah hadir di sebelah kita narasumber yang sungguh sangat hebat, yaitu Bapak Teguh Prawiro. Rekan-rekan mahasiswa, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bapak, saya ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin karena sekarang dalam rangka bulan suci Ramadan, mungkin banyak di antara kita melaksanakan atau mengadakan kegiatan buka bersama. Kemudian dalam kegiatan buka bersama ini itu membuat kita lalai atau akhirnya meninggalkan atau melupakan waktu sholat maghrib dan isya. Nah, kemudian dalam tinjauan aspek maqasid syariah, sekiranya mana yang lebih utama, apakah menjaga silaturahim dalam kegiatan buka bersama ini, atau menjaga konsisten untuk tidak meninggalkan waktu sholat gitu Pak? Baik, terima kasih. Ada tradisi di antara masyarakat kita yang merasa ketika menyegerakan berbuka puasa itu menjadi bagian dari sunnah yang seolah-olah dianjurkan di dalam agama ini, dan mengakhirkan sahur sunnah ini. Apakah tradisi sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam? Mari kita bedah, karena kita mahasiswa perbandingan mazhab. Misalnya di sini kita melihatnya dari sisi dalilnya saja. Ya. Selalu hadis Nabi yang dijadikan sebagai referensi untuk mengatakan mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka itu sebagai satu sunnah atau yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Tapi apakah Al-Quran berbicara tentang hal itu? Justru saya mendapatkan satu ayat Al-Quran yang mengatakan wa atimus syiyama ilal lail. Ada kalimat wa atimus syiyama ilal lail, ya. Di situ dikatakan wa atimu, dan sempurnakanlah puasa ilal lail hingga masuk waktu malam. Artinya apa? Ketika puasa itu dimulai ketika tulul fajar atau terbitnya fajar itu mulai orang melaksanakan puasa, dan diakhiri sampai maghrib atau ghurub matahari terbenam, itu kan sudah selesai waktunya, ya. Tapi apakah kemudian kita disuruh untuk menyegerakan berbuka, kita batalkan puasa kita dulu sebelum melaksanakan sholat maghrib karena sunnahnya seperti itu? Apakah boleh kita menyempurnakan puasa tadi dengan misalnya melaksanakan ibadah sholat maghrib yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, ya, tanpa kemudian kita membatalkan puasa kita? Bagi saya, kalau kita melihat ayat itu, justru sebenarnya umat Islam itu tidak dianjurkan secara lebih, penekannya lebih kuat untuk buru-buru untuk berbuka. Kalimatnya kan wa atimus syiyama ilal lail. Kalau kita melihat kaidah usulnya, al aslu fil amril wujub. Pada asalnya setiap perintah itu berarti wajib. Kalimat wa atimu itu kan kalimat perintah, amr, dan sempurnakanlah, ya, puasamu. Bukan selesaikan puasamu, tapi sempurnakanlah puasamu ilal lail hingga masuk waktu malam. Tidak kata lail atau jika masuk waktu malam sudah selesai kita membatalkan puasa, harus membatalkan puasa. Tidak ada kewajiban harus membatalkan puasa di situ. Justru kalau kita menggunakan ayat wa atimus syiyama ilal lail, kita menemukan perintah untuk menyempurnakan puasa. Nggak perlu kita buru-buru. Berdasarkan kaidah fikih al aslu fil amril wujub, kita memahami ayat tadi sebelum ada qarinah untuk menggeser makna perintah tadi selain wajib, maka mendapatkan mana al aslu fil amril wujub mengatakan setiap perintah itu pada dasarnya, pada asalnya, ya, itu harus kita manut sebagai sebuah kewajiban sampai ada qarinah atau hal lain yang mengatakan dan menjelaskan bahwasanya perintah tadi tidak bermakna wajib. Jadi ini kan pilihan di antara beberapa dalil yang ada, dan oleh karena itu kita bisa kemudian membandingkan, ya, mana yang kita gunakan, apa dalil berdasarkan Al-Quran atau dalil berdasarkan sunnah. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi benturan atau perbedaan antara dalil yang kita dapatkan dari Al-Quran dan sunnah. Itulah pentingnya ilmu perbandingan mazhab di sini.
Jadi tidak menjudgment ketika kita menemukan satu dalil kemudian mengatakan dalil yang lain salah, atau sebaliknya kalau kita menemukan dalil yang lain baru kita ketemu kemudian mengatakan dalil yang lama itu menjadi salah. Oke, baik. Jadi mungkin kesimpulannya kita harus lebih bijaksana lah, terutama tidak boleh juga menyepelekan waktu lah, karena sebagaimanapun juga sholat tentunya hal yang wajib juga ya Pak. Ya pasti. Oke, baik. Nah, berarti boleh nih kita maksudnya tetap mengadakan kegiatan buka bersama lah, tradisi buka bersama, tapi tentu setelah itu langsung disegerakan untuk melaksanakan sholat. Mungkin terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. penyampaian materinya. Mungkin sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.